Ya, ini teman-teman ya, buktinya kalau di lahan kita itu diserang oleh hama ya. Jadi banyak sekali burung maupun capung ya. Ini capung kemudian burung ya. Kalau katanya Mas Herman itu capungnya apa, Her? Kinjeng ya. Ini tandanya itu ada hama. Hama bisa wereng. Siap, Lejar. Nah, itu teman-teman tani ya. Hari ini kita minggu ke baru 1 minggu ini ya teman-teman ya. Kemarin hari Selasa tanam, ini 1 minggu. Ini tanam yang kemarin manual tapi bibitnya itu bibit beli perloyang gitu. Jadi ini tanaman saya teman-teman, itu kendala yang pertama dihadapi adalah wereng teman-teman. Jadi werengnya itu sudah kelewat batas ya. Kemudian rumputnya juga sudah mulai menghijau ya. Saya tunjukkan ini rumputnya ini ya, sudah tumbuh 2 helai 4 helai. Kemudian ya, hama werengnya ya, ini tadi baru saya spray menggunakan obat insektisida ya. Jadi ada pertama tadi ya, ada hama wereng, kemudian ada herbisida ada rumput, kemudian tanahnya masam. Lejar. Nah, ini teman-teman ya, tanah masam itu ciri-cirinya pohonnya itu kuning dan akarnya itu memerah. Nah, ini bahaya kalau enggak segera ditangani. Jadi ini yang menjadi kendala kita pada musim, biasanya di musim, kalau nganjuk biasa disebut apa, Lejar? Apitan ya. Ya, musim kedua. Ini bulan Maret April 2024. Ini teman-teman ya, ini satu hamparan itu banyak yang kena semen ya. Ini bahaya ya. Biasanya tanahnya warnanya merah ya, warnanya merah gini, ini harus segera dikeringkan. Kalau wereng ini teman-teman ya, ini wereng ini ya, werengnya ngeri, Lejar. Nggih. Ini habis saya spray teman-teman. Spraynya nanti saya tunjukkan itu, Lejar. Oke. Ini sementara itu teman-teman yang harus kita solusikan pertama adalah hama ini, wereng dan rumput, kemudian asem-aseman. Komplit ya teman-teman hari ini masalahnya. Nanti kita berikan solusi apa yang harus dikerjakan dan dilakukan untuk memberikan solusi terhadap kendala tersebut. Ya teman-teman, sesuai dengan permasalahan yang telah kita uraikan di depan ya, apa solusi yang harus kita berikan ketika kita ada masalah rumput, kemudian sudah ada hama wereng dan sudah ada yang namanya asem-aseman. Oke, langsung tidak perlu lama-lama kita tunjukkan obat-obat ini ya teman-teman. Kita menggunakan insektisida Ares 100 SL. Tidak bermaksud untuk promosi atau endorse ya, ini memang yang kita berikan ya. Kemudian bahan aktif yang digunakan di ini Ares, insektisida Ares ini adalah nitenpiram 100 gram per liter dari Delca Grow ya. Jadi ini pembuatnya Delca Grow. Nah, ini hama wereng itu sangat tepat teman-teman ketika kita menggunakan insektisida Ares ya. Maaf ini suaranya agak ramai karena di sebelah paling akhir tanam ya. Jadi ini sebenarnya kurang baik, jangan ditiru teman-teman ya. Kalau bisa serempak gitu. Jadi solusi hama juga efektif gitu. Ini paling akhir pada teman-temannya sudah pada hijau ya. Nah, kembali ke insektisida Ares ya. Ini insektisida ini untuk padi sawah, memang untuk padi sawah, dan dikhususkan untuk wereng coklat ya. Teman-teman bisa lihat di awal video ada wereng coklat yang sudah kita tembak hari ini dan sudah mati.
Nah, jadi penyemprotan itu cukup volume tinggi 1 mili per liter. Jadi kalau tangkinya ini teman-teman ya 16 mili ya, 16 liter, kita cukup menggunakan satu tutup ini di 20. Cuma teman-teman ya, mohon maaf, karena serangan hama di tempat kami tadi sudah terlalu banyak teman-teman, maka saya menggunakan dosis, saya naikkan ya. Kalau harusnya 16 mili itu saya naikkan menjadi 25 sampai 30 ini teman-teman. Silakan disesuaikan. Kenapa teman-teman saya naikkan? Karena emang hamanya sudah sangat banyak ya, sangat banyak, dan mau nggak mau efek obat tuh tiap tahun kan mengalami penurunan teman-teman ya, karena resisten dan sebagainya. Jadi saya menggunakan takaran ini. Nah teman-teman, perlu saya ingatkan ya, beberapa tetangga saya itu sudah menggunakan namanya obat namanya Plenum teman-teman ya. Plenum itu obat apa ya, obat wereng juga. Namun kalau Plenum itu dosisnya sudah tinggi teman-teman. Ini saya juga punya tapi tidak saya pakai ya. Plenum itu sistemik. Kalau yang Ares tadi adalah kontak, kalau ini dia sistemik dengan bahan aktif pimetrozin 550%. Ini memang bagus, cuma ya teman-teman, yang perlu perhatikan adalah gunakan ini ketika memang sudah untuk resistensi pestisida ya, ketika sudah melebihi 50% lah, artinya sudah sangat tinggi ya. Jadi kalau obat yang ini mahal teman-teman ya. Jadi kalau Plenum segini itu 150-an, kalau Ares segini itu dapat setengah liter itu harganya 110.000. Nah kalau menggunakan Plenum ini teman-teman, dari kecil menggunakan ini, takutnya itu ketika nanti ke depan Plenum ini sudah tidak berfungsi teman-teman ya, karena sudah kebal. Dan padahal kita menggunakan Ares ini aja sudah mati. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan insektisida yang dosisnya tidak terlalu tinggi tapi efektif. Karena kalau sudah menggunakan Plenum, takutnya ini tidak kebal dan harganya sangat mahal, karena ini insektisida wereng kategori sultan ya. Jadi nah ini ada tulisannya teman-teman. Aplikasi dilakukan, kurang jelas ya teman-teman. Aplikasi dilakukan apabila populasi intensitas serangan hama telah mencapai ambang kendali atau sesuai rekomendasi setempat ya. Jadi alangkah baiknya kita masih menggunakan Ares ini yang lebih efektif dan masih aman lah ya. Baru nanti ketika ini mungkin sudah Ares ke depan sudah tidak mampu, Plenum kita terapkan. Nah kalau saya, Plenum lebih tepat diberikan pada saat padi itu sudah bunting teman-teman, karena kita butuh yang sistemik dan tembus ke perakaran. Kalau Ares ini kan tanamannya masih kecil-kecil seperti itu ya, baru usia 1 minggu ya, 1 minggu masih aman lah ya. Jadi kalau usia 1 minggu masih kategori aman seperti itu. Nah berikutnya setelah itu tadi ada herbisida, kita gunakan apa ya, kita gunakan Loyan teman-teman, 25 EC dari Corteva. Bahan aktifnya adalah Fluorprioxifen bensil 25 gram per liter ya. Ini setengah liter ya, harganya 365.000 kalau di Kabupaten Nganjuk ya. Volumenya teman-teman ya, karena tadi rumput saya itu masih satu helai, masih baru tumbuh ya, saya menggunakan itu 30 mili teman-teman. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau sesuai aturan itu 1-2 liter per hektar. Teman-teman bisa hitung, kalau misalkan 1 liter aja per hektar, kalau per hektar dispray 14 atau 16 tangki, berarti 1 hektar itu sekitar satu tangki. Saya ulangi, kalau 1 liter per hektar, kita butuh 16 tangki, berarti per tangki itu tinggal 1 liter atau 1000 mili dibagi 16 tangki, itu sekitar 50-60 teman-teman ya.
itu seharusnya. Tapi itu untuk daun lebar ya, artinya sudah usia di sini tulisannya 12 sampai 15 setelah tanam. Nah, kalau saya tadi baru umur 8 hari 7 hari sudah saya kasih, tapi saya dosisnya separuh teman-teman, karena takutnya herbisida itu tidak biar cepat mati teman-teman ya. Jadi itu karena tanaman saya itu tanaman yang kecil dari persemaian yang loyangan itu, yang per kotak dibuat sendiri di rumah, jadi beda sama yang lain ya. Saya contohkan ya teman-teman ya. Jadi kalau punya saya itu kecil-kecil gini teman-teman ya. Jadi ini yang punya saya. Jadi ini benihnya beli. Kalau ini benihnya nanam sendiri, disemai sendiri. Jadi lebih besar ya. Tuh. Kalau punya saya ini kalau tidak segera diatasi rumputnya, keduluan sama rumputnya teman-teman ya. Nah ini sudah saya spray kemarin teman-teman dengan menggunakan loyang 30 mili. Nah, setelah penggunaan loyang untuk herbisida sistemik, kita berikutnya penanganan ke asam-asaman teman-teman ya. Langsung 3 ini ya. Jadi tidak perlu berbelit-belit ilmu teman-teman. Ini solusinya untuk asam-asaman, kita kasih parit seperti ini teman-teman ya. Yang mengalami asam-asaman di daerah ini ya. Jadi ini yang traktornya itu enggak rata teman-teman. Jadi yang daerah utara ini biasanya lebih dalam, yang sana dangkal. Akhirnya airnya ke utara semua ini ya. Akhirnya ini tanahnya masam karena airnya terus di sini terus tidak bisa terbuang. Nah, caranya ini kita buat aliran seperti ini teman-teman. Kita keringkan ya. Kita keringkan ya. Sebenarnya asam-asaman itu bagus. Kalau saya efeknya baiknya adalah ketika tumbuh lumut seperti itu teman-teman, itu rumput sudah tidak bisa tumbuh. Cuma memang resikonya kalau kita tidak segera diatasi dan tidak sembuh, makin parah, padinya malah merah, tidak tumbuh-tumbuh. Nah, jadi ini solusi asam-asaman pertama, buatkan parit yang dalam biar air itu bisa langsung terbuang, dan biarkan ini tanaman ini sampai tanahnya retak rambut, jangan dipupuk khususnya nitrogen yang terlalu tinggi. Nah, kalau saya kasih nutrisi, saya kasih kandungan-kandungan lain yang mengurangi atau bisa memperbaiki kualitasnya. Ya, langsung saja, mumpung ini saya baru spray teman-teman ya di sawah. Pertama saya menggunakan ZNSO4 ya. Ini lihat zinc, mengandung zinc ya, dengan spesialis asam-asaman ya. Gunakan 3 sampai 4 sendok makan per tangki 14 liter. Kalau 16 liter saya gunakan 4 sampai 5 sendok karena memang kondisinya sudah terlalu agak parah ya. Kalau agak parah saya bisa gunakan sampai 6 teman-teman ya. Jadi dia zinc SO4 ini sangat bagus untuk menanggulangi asam-asaman karena mengandung zinc sulfat ya, yang mudah larut dalam air. Kalau saya spray teman-teman ya, tidak menggunakan tidak saya taburkan karena nanti rugi ya, terlalu banyak. Saya gunakan sendok makan seperti ini ya, gunakan 4 sampai 5 sendok itu sudah takarannya. Berikutnya yang ini Ultradap teman-teman, Ultradap dari Pak Tani. Ini pupuk ya, pupuk kandungannya adalah nitrogen 12% saja, fosfatnya 60%. Sangat baik untuk fase vegetatif, untuk membentuk anakan. Nitrogennya saya cari yang kecil karena memang tanah saya asam-asaman. Jadi ini solusi kedua untuk asam-asaman. Setelah lahannya kering, baru kita spray menggunakan pupuk-pupuk yang rendah nitrogen ya. Saya menggunakannya sama teman-teman ya. Saya gunakan 4 sampai 5 sendok makan saja ya. Boleh ditabur, boleh dikocor, boleh dispray. Kalau saya lebih hemat dispray. Jadi akar, batang, dan ini menjadi lebih cepat tumbuh, memperbaiki asam-asaman tadi yang sempat menguning, rusak ya. Nah itu teman-teman, obat-obat yang kita gunakan ya, ada 4 ya. Ini insya Allah semuanya sudah tidak ada koagulan, tidak mengandung menimbulkan efek endapan dan sebagainya, jadi aman ya. Seperti itu kira-kira yang kita berikan di aplikasi di fase vegetatif umur 1 minggu. Demikian, semoga bermanfaat.